Dunia sedang berlari cepat, teknologi medis berkembang, rumah sakit modern, tapi angka penyakit kronis dan depresi juga meningkat. Jadi, sebenarnya kemajuan ini menyembuhkan atau justru melelahkan manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Airi, mahasiswa program studi fisika Universitas Mataram. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar Sustainable Development ketiga yang berjudul Good Health and Well-being, yaitu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan bagi semua orang di segala usia. Indonesia masih menghadapi banyak tantangan besar di bidang kesehatan. Data resmi PBB Indonesia mencatat angka kematian ibu mencapai 140,5 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Selain itu, sebanyak 76.071 bayi meninggal dunia di Indonesia pada tahun yang sama. Dan angka kematian anak di bawah 5 tahun masih berada di angka 20,6 per 1.000 kelahiran hidup. Di sisi lain, penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes terus menambah beban kesehatan masyarakat, disertai meningkatnya gangguan kesehatan mental akibat tekanan sosial dan ekonomi. Semua ini menunjukkan bahwa mewujudkan SDGs ketiga, Good Health and Well-being, masih menjadi perhatian besar bagi Indonesia. Dalam pandangan Islam, kesehatan adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya badanmu memiliki hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kesehatan bukan hanya soal gaya hidup, tetapi perintah agama bagian dari ketaatan kepada Allah. Islam menekankan keseimbangan antara jasmani dan rohani, karena keduanya saling memengaruhi. Tubuh yang sehat membantu kita beribadah, dan jiwa yang tenang menjaga daya tahan tubuh. Sebagai mahasiswa fisika, saya melihat ilmu fisika mempunyai peran besar dalam mendukung kesehatan. Contohnya ada fisika medis digunakan untuk mengembangkan alat seperti CT scan, MRI, dan sensor deteksi penyakit. Yang kedua ada fisika material, membantu menciptakan alat medis yang aman dan efisien. Yang terakhir ada fisika lingkungan, digunakan untuk memantau kesehatan udara dan air yang berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Dengan menggabungkan nilai-nilai Islam, saya percaya seorang fisikawan tidak hanya berfokus pada teknologi canggih, tetapi juga niat dan tanggung jawab untuk membuat teknologi bermanfaat bagi semua orang. Sebagai calon profesional muslim di bidang sains, saya belajar bahwa ilmu dan iman tidak boleh dipisahkan. Keduanya harus saling menguatkan, sains memberi kemampuan dan Islam memberikan makna serta tanggung jawab moral dalam menggunakannya. Melalui penelitian sederhana seperti alat pendeteksi kualitas udara dan sensor suhu tubuh otomatis, saya berharap bisa berkontribusi dalam mewujudkan SDGs ketiga, Good Health and Well-being, bukan hanya sebagai ilmuwan, tetapi sebagai hamba Allah yang beretika dan bermanfaat. Sebagai penutup, Sustainable Development ketiga mengajarkan bahwa kesehatan adalah dasar kehidupan yang sejahtera. Jika nilai Islam dan ilmu pengetahuan disatukan, lahirlah solusi yang ilmiah, manusiawi, dan bernilai ibadah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.